Hai kawan-kawan sekalian, di sini ketemu sama aku Andriko Alamsyah, dan aku adalah mahasiswa aktif Sosiologi Universitas Jember. Nah, di sini aku mau membahas mengenai bagaimana becak tradisional sudah mulai tergeser dengan becak motor di Cilacap. Nah, pembahasan kali ini akan menggunakan teori dari Ulrich Beck mengenai masyarakat resiko. Ngomong-ngomong becak, yang pertama, mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui bagaimana becak merupakan alat transportasi yang mana di era hari ini, di zaman kita hidup sekarang, becak sudah mulai hilang eksistensinya atau mulai tidak digunakan lagi oleh masyarakat, mengingat betapa banyak alat transportasi modern. Padahal banyak nilai yang terkandung dalam becak, meskipun dari efisiensi dan efektivitas waktu, becak memang masih kurang. Nah, tapi becak merupakan alat transportasi tradisional yang ramah lingkungan dan masih dikayuh menggunakan tenaga manusia. Becak merupakan alat transportasi yang bukan sekadar sebagai alat transportasi, melainkan ada nilai-nilai yang terkandung di dalam becak itu sendiri. Salah satunya orang Jawa menyebut alon-alon nanging kelakon, pelan-pelan saja yang penting tercapai. Begitulah orang Jawa menganggap filosofi bagaimana becak yang dikayuh menggunakan tenaga manusia dan pelan tapi pasti ada nilai-nilai tersendiri. Nah, akan sangat disayangkan apabila becak hilang di tengah peradaban, padahal kan itu merupakan budaya warisan dari leluhur kita yang mana tidak sepantasnya becak dilupakan begitu saja, meskipun kita sudah hidup benar-benar di tengah era modernitas dengan berbagai kemajuan dan kecanggihan teknologi, transportasi, industrialisasi, dan lain sebagainya. Sedikit mengenai becak adalah seperti itu. Jadi intinya becak adalah budaya warisan leluhur yang sudah sepantasnya tidak diabaikan begitu saja, meskipun kita sudah berada di tengah modernitas. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai munculnya pengemudi becak motor di Cilacap. Di tengah tumbuh kembang perkembangan zaman, Cilacap sendiri merupakan kota yang memang tidak terlalu besar, cuman masyarakat di sana sudah mentransformasikan becak tradisional sebagai becak motor, yang mana itu dirasa lebih efektif karena tidak menggunakan tenaga manusia, bisa lebih cepat, seperti itu. Perkembangan industri sepeda motor sendiri di Indonesia cukup pesat, terlebih per hari ini sudah banyak sekali merek-merek sepeda motor. Nah, dengan begitu masyarakat di sana memunculkan becak motor yang meskipun itu terbilang cepat atau mungkin bisa mengantarkan orang lebih banyak, tetapi akan ada dampak-dampak negatif dari becak motor sendiri. Ya, salah satunya tidak bisa dipungkiri mengenai polusi. Ini sudah masalah yang cukup familiar dan ya nyatanya masyarakat memang abai, karena beberapa becak motor di Cilacap pun itu menggunakan yang tidak ramah lingkungan, maksudnya masih banyak asap knalpot yang keluar karena memang modifikasi, bukan motor-motor pada umumnya. Nah, dan itu adalah pengantar mengenai becak tradisional dan becak motor, terutama yang ada di Cilacap untuk becak motornya. Nah, selanjutnya adalah analisis kasus dengan teori masyarakat resiko milik Ulrich Beck. Kasus becak motor yang hampir 100% menggantikan peran becak tradisional di tengah masyarakat modern ini menimbulkan suatu kondisi penuh ketidakpastian, yang mana Beck sendiri juga berbicara bagaimana teorinya mengenai masyarakat resiko adalah masyarakat era modern hidup di tengah ketidakpastian. Apalagi modernisasi serba luar biasa kalau kita bisa ngomong, tapi memang sudah seharusnya itu diimbangi dengan pengetahuan masyarakat mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Nah, di dalam teori Ulrich Beck mengenai masyarakat resiko ini memiliki 3 konsep, di mana konsep tersebut resiko atau risk itu sendiri, yang di dalamnya ada resiko ekologis, resiko sosial, dan juga resiko mental. Lalu ada efek bumerang dan ada reflektivitas. Nah, tetapi di sini yang akan aku gunakan adalah, dan yang cocok untuk fenomena tukang becak adalah resiko yang didapatkan oleh tukang becak ini adalah
resiko ekologis, yang mana Beck menjelaskan bahwa resiko fisik ekologis disebabkan oleh kerusakan fisik pada manusia dan lingkungan. Contohnya bencana alam, gempa, gunung berapi, itu bencana alam yang memang dari alam. Nah, selain itu, resiko fisik ekologis juga bisa diciptakan oleh manusia itu sendiri, atau itu dikenal sebagai man-made risk, atau memang sengaja resiko-resiko itu lahir karena ulah-ulah manusia itu sendiri. Nah, aneka resiko yang diciptakan manusia dapat melalui makanan yang menyebabkan berbagai penyakit. Pun demikian dengan terciptanya industri yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan menghilangkan beberapa pekerjaan yang sebelumnya dijadikan sarana mencari nafkah bagi beberapa orang. Nah, contoh nyatanya kita kembali lagi ke tukang becak, dan melalui yang diusung oleh Beck mengenai masyarakat resiko, ya resiko ekologis jelas itu sangat menampar tukang becak tradisional. Bagaimana industrialisasi berkembang pesat, bangunan-bangunan didirikan, dan orang-orang sudah semakin ingin serba cepat, mengingat bagaimana teknologi seperti itu dan transportasi tidak ketinggalan tentunya. Dan semakin berkembangnya zaman, dunia berada dalam genggaman. Sebegitu luar biasa cepat teknologi yang berkembang di dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Nah, dalam sudut pandang Beck mengenai resiko yang dialami oleh tukang becak ini, tukang becak mengalami ketertinggalan, tergeser eksistensinya karena sudah banyak bangunan-bangunan yang didirikan, sudah banyak kecanggihan-kecanggihan yang ada, dan itu menyebabkan akhirnya masyarakat pun meninggalkan tukang becak. Yang dihadirkan ya man-made risk itu tadi, mengenai resiko yang dihadirkan oleh manusia itu sendiri, akhirnya menyebabkan yang sebelumnya ada, jika tidak bisa mengikuti, ya mau tidak mau itu tergeser. Nah, sebenarnya itu kan sangat disayangkan teman-teman sekalian. Nah, selain resiko fisik ekologis, tukang becak juga berpotensi mengalami resiko mental. Itu mengarah kepada psikis tukang becak itu sendiri. Bagaimana ketika dia sudah bekerja tetapi tidak memiliki penghasilan, ya karena itu tadi, karena tukang becak sudah mulai ditinggalkan, akhirnya orang-orang beralih dan tidak menggunakan becak. Tukang becak secara otomatis tidak mendapatkan uang, dan ketika tukang becak tidak mendapatkan uang, tukang becak akan mengalami yang pertama stres. Setelah stres mungkin bisa depresi, dan itu akan mengganggu resiko mental atau psikis dari tukang becak itu sendiri. Jadi memang resiko-resiko yang dihadirkan tidak hanya resiko ekologis, tapi juga ada resiko mental atau psikis, di mana sosialnya tukang becak ini ya mau tidak mau tetap terganggu, dan mau tidak mau lagi tukang becak harus memiliki pekerjaan lain apabila ingin tetap beradaptasi dengan situasi. Jika tidak begitu, jika hanya mengandalkan becak tradisional di era hari ini, ya itu akan sangat beresiko, dan mereka semakin berada di tengah ketidakpastian seperti apa yang dibicarakan Beck melalui masyarakat resiko. Nah, seperti itu. Karena sekalipun ada satu atau dua pelanggan, jika tukang becak pasti memiliki keluarga kan. Ketika dia tidak memiliki keluarga, ya mungkin dia bisa hidup sendiri, itu bisa lebih survive. Tapi kalau mereka memiliki keluarga, ada istri yang harus dinafkahi, ada anak yang harus disekolahkan, mungkin satu dua pelanggan yang ada itu tidak akan cukup untuk mencukupi kebutuhan keseharian tukang becak itu sendiri. Lebih parahnya gangguan jiwa mungkin jika tidak bisa beradaptasi dengan modernisasi yang itu terus berkembang di tengah peradaban yang semakin maju. Nah, saran yang bisa aku sampaikan di sini adalah mengingat bagaimana tukang becak ini juga masyarakat, juga manusia yang membutuhkan nafkah. Nah, apabila dia tidak memiliki nafkah atau nafkahnya kurang, sehingga seperti yang sudah aku jelaskan tadi, mereka akan mengalami gangguan-gangguan yang berhubungan dengan kejiwaan, yaitu akan sangat berbahaya, apalagi jika tukang becak cukup banyak. Nah, selain itu, kembali ke penjelasan awal mengenai becak yang merupakan alat
transportasi tradisional yang itu merupakan budaya, tidak sekadar alat transportasi. Bahkan ada nilai-nilai yang terkandung di dalam becak itu sendiri, dengan roda tiganya, dengan dikayuh tenaga manusianya, itu sudah ada sejak dulu dan itu merupakan warisan. Nah, apabila itu hilang, ya kita yang nanti mungkin akan menyesali. Anak cucu kita tidak akan tahu bahwa sebelum ada kendaraan modern sekarang ada becak loh, seperti itu. Nah, saran yang bisa diberikan mengingat becak adalah budaya yang tidak sekadar alat transportasi, ya menurut aku pemerintah daerah harus memperhatikan hal ini. Mungkin dengan cara menjadikan Sabtu Minggu di jalanan utama kota khusus menggunakan becak. Dengan begitu tukang becak pasti akan lebih terbantu. Itu cara mungkin itu cara yang efektif, tapi memang memerlukan beberapa penyusunan ulang, strategi, mempertimbangkan dan mungkin mengkoordinasi tukang becaknya. Nah, dengan begitu wisata kota menggunakan becak itu sebenarnya suatu hal yang memang terdengar susah, tapi bukan berarti susah adalah tidak mungkin. Nah, kalau contoh sederhananya ya mungkin pemerintah sudah memberikan bantuan atau mungkin sesama masyarakat sendiri pun sudah saling bersinergi untuk membantu meringankan keadaan tukang becak dengan berbagi hal-hal yang bisa dibagi kayak semisal sembako, semisal pakaian. Tapi kan itu hanya hegemoni sesaat. Ketika tukang becak itu di hari itu sudah tidak mendapatkan bantuan dan keesokan harinya belum tentu dia mendapatkan. Nah, jadi cara yang paling efektif adalah ya pemerintah memang harus berani mengeluarkan gebrakan dan pemerintah harus menyadari bagaimana becak ini memiliki nilai yang terkandung di dalam kendaraan tradisional tersebut. Jika itu sudah dilakukan, Sabtu Minggu tukang becak bisa mendapatkan pelanggan yang pasti. Paling tidak itu bisa untuk mereka bertahan hidup atau untuk sembari bertahan hidup di hari-hari yang tidak akhir pekan, mereka bisa serabutan. Mereka bisa bertahan dengan uang tersebut. Nah, kalau dari aku sarannya seperti itu. Terima kasih kalian sudah menonton ini. Apabila kalian menonton dan merasa ini memang benar, jangan ragu untuk terus berbuat kebaikan. Khususnya yang aku bahas tadi mengenai tukang becak. Contohnya meringankan keadaannya atau mungkin berani menyadarkan pemerintah daerah, teman-teman masing-masing bagaimana seharusnya becak tetap bisa eksis dengan cara-cara tersendiri. Mungkin tidak hanya sekadar tukang becak yang bekerja, tapi becak menjadi wisata kota dan daya tarik bagi pengunjung. Itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.